Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12. Al-haditsu tsani asyar. Hadis yang ke-12. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fi yaumin, mendatangi saya pada suatu hari, ba'dal asri, setelah asar, illa kecuali beliau melakukan salat rakaataini, 2 rakaat salat sunnah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah asar. Dan ini hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena itu para ulama berselisih pendapat, apakah disyariatkan salat sunnah setelah asar ataukah tidak. Menurut mayoritas para ulama, tidak disyariatkan. Menurut sebagian kecil ulama, disyariatkan karena berdasarkan hadis ini, hadis yang sahih. Saya pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan disyariatkan salat sunnah setelah asar, meskipun tidak ditekankan atau sangat disarankan ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anis salati ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha, melarang anis salat ba'dal asar, setelah asar, illa kecuali wasyamsu murtafi'ah, matahari masih tinggi alias masih putih. Jadi waktu ba'da asar itu dibagi dua. Ketika mataharinya masih putih, ini masih disyariatkan salat sunnah. Begitu mataharinya sudah kuning, maka disinilah sudah tidak disyariatkan salat sunnah. Maka hadis-hadis yang melarang salat ba'da asar itu dibatasi dengan hadis ini atau dijelaskan dengan hadis ini. Karena kaidahnya mengatakan hadis yang mutlak dipahami dengan hadis yang muqayyad. Nah, hadis yang mutlak yaitu hadis yang mengatakan ba'da asar dilarang salat. Sementara hadis yang muqayyad mengatakan kecuali kalau matahari masih putih atau masih tinggi. Karena itulah Imam Abu Dawud menulis bab untuk hadis ini, babu man rakhasa fihima idza kanat syamsu murtafi'ah. Bab pendapat orang yang membolehkan 2 rakaat salat sunnah setelah asar apabila matahari masih putih. Dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Hazm, demikian juga Al-Albani maupun yang lain-lainnya, karena hadisnya sahih. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam masalah ini ada juga hadis disebutkan dalam Bulughul Maram bahwa asal muasalnya kenapa Nabi itu salat ba'da asar itu adalah suatu hari beliau belum sempat salat sunnah ba'da zuhur karena suatu kesibukan. Nah, maka akhirnya beliau menggantinya setelah asar. Nah, maka Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami juga boleh melakukannya atau menggantinya setelah asar?" Maka beliau mengatakan, "Tidak." Maka hadis itu dijadikan dalil bahwa salat setelah asar ini hanya khusus bagi Rasulullah SAW. Tapi hadis itu derajatnya dhaif, riwayat Imam Ahmad. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tidak ada kata-kata Ummu Salamah, apakah kami juga melakukannya, dan dijawab oleh Nabi, tidak, kalian tidak melakukannya. Tidak ada tambahan tersebut. Maka ringkasnya masalah khilafiyah ini yang saya cenderungi adalah boleh salat sunnah setelah asar selama matahari belum kuning. Kita lanjutkan al-haditsus tsalits asyar, hadis yang ke-13. An Sa'd bin Ishaq bin Ka'b bin Ujrah, an abihi, dari bapaknya yaitu Ishaq, an jaddihi, dari kakeknya yaitu Ka'b bin Ujrah, dan itulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi ata masjid Bani Abdil Ashhal, mendatangi masjidnya Bani Abdil Ashhal, fasalla fihi al-maghriba, lalu beliau salat padanya salat maghrib. Falamma qadaw salatahum, maka tatkala mereka sudah menyelesaikan salat mereka, ra'ahum yusabbihuna, Nabi melihat mereka melakukan salat sunnah ba'daha, setelah maghrib. Faqala, maka Nabi bersabda, hadhihi, ini yaitu salat sunnah ba'diyah maghrib, salatul buyuti, adalah salat-salatnya rumah, yaitu lebih bagusnya dilakukan di rumah.
Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini perlu diketahui oleh para jamaah masjid karena banyak di antara mereka yang salat sunnah ba'da maghrib di masjid. Sementara lebih utama salat sunnah ba'dal maghrib itu di rumah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nabi menyebutnya sebagai salatul buyut, salat rumah. Kecuali kalau kita tidak pulang dari masjid, ya, maka tentu saja salat sunnah ba'diyah kita lakukan di masjid. Misalnya ba'da maghrib sampai Isya itu ada pengajian. Nah, kita hadir di situ untuk mendengarkan pengajian. Nah, maka tentu saja sholat ba'diyahnya kita lakukan di masjid. Karena itu hadis-hadis seperti ini saya kumpulkan dalam rangka supaya dibacakan oleh para ta'mir masjid kepada para jamaah. Nah, sehingga masjid ini tidak hanya tempat berkumpul untuk sholat saja, tapi juga tempat berkumpul untuk menambah ilmu, sehingga mereka paham apa yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama disebutkan di sini Masjid Bani Abdil Ashhal, menunjukkan bolehnya masjid disebut dengan suatu nama. Ini nama Masjid Bani Abdil Ashhal karena masjidnya berada di kampung mereka, kampung Bani Abdil Ashhal. Maka tidak ada masalah kalau masjid disebut Masjid Solo karena dia berada di Solo, ya. Atau dikasih nama yang membedakan Masjid Nurul Hidayah atau Masjid Al-Abror, nggak ada masalah untuk membedakan antara satu masjid dengan masjid-masjid yang lainnya. Faedah berikutnya, yusabbihun, mereka melakukan sholat sunnah. Jadi tasbih itu nama lain dari sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah disebut tasbih? Karena di dalam sholat sunnah ada tasbih. Bukankah sholat wajib juga ada tasbihnya? Betul. Tetapi sholat sunnah disebut tasbih karena tasbih juga hukumnya sunnah di dalam sholat tersebut. Maka kalau ada seseorang sholat tanpa membaca tasbih, sholatnya masih sah karena hukumnya sunnah. Nah, maka karena tasbih itu hukumnya sunnah di dalam sholat, maka sholat sunnah pun disebut dengan istilah tasbih juga. Faedah terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa sholat ba'da maghrib sebaiknya di rumah. Tetapi sebenarnya tidak khusus untuk sholat ba'da maghrib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadara ahadukumus salata fi masjidih." Kalau seseorang sudah menghadiri salat di masjid, yaitu salat 5 waktu, "Falyaj'al li baitihi nasiban min salatih." Hendaklah dia menjadikan untuk rumahnya satu bagian dari salatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena Allah akan menjadikan di rumahnya dari sebab salatnya tadi ada kebaikan. Nah, maka hadis ini mencakup semua salat 5 waktu, ya. Hadara ahadukumus shalah fi masjidih. Setelah salat zuhur misalnya, pulang ke rumah, kemudian salat sunnahnya di rumah, dan seterusnya. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya.
wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.